para pemuda dan pemudi yang dikasih Tuhan. Pada malam hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dan akan membahas sekaligus kita diberi judul dalam bahasan pada saat ini, pemuda menggalang kepedulian sosial, yang diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita minta pertolongan Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami dalam kebaktian kaum pemuda secara daring pada saat ini. Tuhan Allah, pada kesempatan ini kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus pada kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus jugalah kami dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan di Amsal 11 ayat 24 hingga ayat ke-27 demikian ada tertulis. Ada yang membayar, kami ulangi, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia akan sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuk orang. Tetapi berkat turun dari atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk kenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Yang firman Tuhan, bahagia kita semua yang telah mendengar, terlebih dapat melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, pada zaman sekarang ini adalah zaman dengan mudahnya setiap orang dapat mengakses informasi apa saja, di mana saja dan kapan saja. Kita ada dalam era tanpa batas. Era teknologi digital. Era teknologi digital ini dapat berdampak positif maupun negatif. Secara negatif, ada beberapa dampak yang langsung kepada seseorang dalam memahami siapa dirinya dan hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Dampak negatif tersebut antara lain, seseorang akan bertumbuh menjadi pribadi yang egois dan sulit bergaul. Aktivitas fisik akan berkurang karena terlalu sibuk dengan perangkat digitalnya atau gadgetnya masing-masing. Kesulitan untuk mengenal emosi, perkembangan otak menjadi tidak seimbang, perkembangan bahasa dapat tertunda, sering menahan lapar, haus, dan keinginan buang air kecil pun terganggu sehingga membuat pencernaan akan terganggu. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Allah kasihi, sebagai orang-orang muda yang hidup di era digital, dampak negatif tersebut tanpa disadari sudah menjadi kebiasaan, sehingga membuat kita cenderung individualistik dan apatis. Sikap apatis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah sikap acuh, tidak acuh. Tidak peduli masa bodoh, dengan kata lain, tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Sikap apatis ini adalah lawan dari sikap kepedulian sosial. Kepedulian adalah proses melindungi seseorang atau sesuatu dan menyediakan apa yang dibutuhkan seseorang atau sesuatu tersebut. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Allah kasihi, dalam kaitan dengan tema kita, pernyataan mengapa pemuda begitu penting untuk menggalang kepedulian sosial. Bukankah ini menjadi tugas seluruh warga gereja? Bung Karno dalam suatu kesempatan pidato mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dan akar." Yang kedua, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Hal ini menyiratkan makna jika para pemuda adalah manusia energik, aktif, memiliki semangat serta daya juang yang besar. Selain itu, diprediksi tahun 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi merupakan kesempatan emas bagi Indonesia dalam meningkatkan sumber daya manusia. Indonesia akan memiliki kurang lebih 297 juta jiwa usia produktif, berada di bawah 16 tahun dan di atas 64 tahun. Dengan demikian, pemuda menjadi organ yang penting untuk memproses harapan akan masa depan yang lebih baik. Di tangan kaum muda-mudilah GKP mampu bahkan lebih untuk melakukan tugas ke depan sebagai gereja bagi sesama. Bukan hanya bagi sesama, tapi juga bagi seluruh makhluk ciptaan. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, dengan menyadari dampak negatif dari era digital yang menyebabkan munculnya pola hidup yang cenderung individualistis dan apatis di atas, serta kekuatan yang dimiliki orang-orang muda. Lalu bagaimana respon kita untuk tetap berpegang kepada keteladanan Tuhan kita Yesus Kristus yang memiliki kepedulian sosial dan empati terhadap kaum marginal? Gerardo Marti menelurkan konsep mosaik dalam menganalisis fenomena gereja kaum muda perkotaan yang memiliki kreativitas dan inovasi untuk memaknai panggilannya dalam keragaman etnis di Los Angeles, Amerika Serikat, untuk menghadapi masalah sosial dalam konteks kita yang lebih kompleks dan beragam. Kita juga bisa melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah soal kemauan. Setelah itu, pemetaan, analisis, sekaligus solusi terhadap masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam lingkup bangsa, bergereja, maupun dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga kita. Dan dalam tujuan dengan renungan kita, lingkup pemuda remaja, karena terbatas dengan tujuan tulisan ini, hanya sebatas renungan. Mari kita mencoba memahami soal bagaimana pemuda dapat menggalang kepedulian sosial berdasarkan kitab Amsal. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Allah kasihi, kitab Amsal secara umum menurut Brueggemann bahwa Salomo menjadi figur yang sangat penting sebagai
legitimasi dari hikmat dan kebijaksanaan Israel kuno. Walau ada beberapa tambahan lain yang mungkin diserap dari tradisi sastra hikmat dan bangsa sekitar, dengan mengambil setting agrikultur dalam konteks kerajaan. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Allah kasih, Kitab Amsal pasal 11 secara tematik tidak muncul sebagai suatu kesatuan yang utuh. Hanya beberapa bagian yang berkaitan dan berbentuk sebagai suatu formasi. Misalnya, membagi pasal 11 ini dalam beberapa bagian, yaitu ayat 1 hingga ayat yang kedua. Kejujuran adalah kebijaksanaan yang sumber dari Tuhan. Pasal 11 ayat 3-15 menentukan takdir seseorang. Ayat 16 hingga 22, perilaku yang menentukan masa depan. Ayat 22 hingga ayat 31, beberapa akibat dari suatu perilaku. Terlihat seluruhnya pasal membentuk suatu kesatuan dengan spesifik tema yang berbeda dengan bagian dari Hum Weibran. Mengklarifikasi pasal 11 menjadi beberapa bagian yang bukan merupakan suatu keutuhan. Menurutnya ayat 1 dan 2 bahkan membentuk bagian terpisah. Ayat 3-11 secara tematik sangat berhubungan. Ayat 15 dan 16 adalah bagian terpisah. Ayat 17-21 adalah bagian utuh. Ayat 16 dan 22 merupakan awal dan penutup dari suatu bagian terpisah. Ayat 24 hingga 26 jelasnya adalah satu bentuk dari grup kecil. Ayat 27-30 merupakan ayat yang disisipkan. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Allah kasihi, mengusulkan tema yang berbeda dari kedua ahli di atas Miller, mengklarifikasi dari tema utama yang berpokok pada Amsal 10 ayat 1 hingga 22 dan sampai Amsal 16 yang terdiri dari beberapa tema kecil, yaitu tentang kebijaksanaan, tentang kebangsaan, tentang ucapan, tentang keluarga, tentang ekonomi, tentang hubungan individu, masalah-masalah yang berkaitan dengan hati seseorang, dan pengetahuan tentang yang ilahi. Jadi sebenarnya ada beberapa klarifikasi dari para ahli dalam memandang Amsal pasal 11 ini. Tentunya dengan berbagai pertimbangan dan alasan mereka membagi tema dan pembagian-pembagian tersebut dengan melihat berapa yang diperkaya kita di atas, maka penulis condong untuk mengikuti Wibray, mempertimbangkan tema yang diusulkan lebih Hum dan Miller dengan tetap memperhatikan pesan bacaan kita, yaitu ayat 24-27, yang kalau mengikuti pola pembagian di atas, maka ada dua bagian, yaitu teks kita ayat 24 hingga 27 mengungkapkan dua hal yang bertentangan atau paradok, sekaligus ada konsekuensi atau dampak dari suatu tindakan. Dampak tersebut bersifat individual maupun secara sosial. Ayat 24 hingga 26 menyangkut soal kesejahteraan yang berbicara tentang sikap kemurahan hati. Dilawankan dengan sikap kikir, pelit. Dalam ayat 25 dan 26 sengaja dimainkan makna dari kata barberaka yang terdapat dalam kedua ayat tersebut. Ayat 25 menggunakan kata
nefes beraka, yang berarti orang yang murah hati, memberikan berkat kepada orang yang miskin. Perhatian ayat 26 adalah kepada orang yang menerima berkat. Ayat 27 menyangkut soal hubungan personal, masyarakat yang baik, bukan hanya soal hukum yang ditegakkan secara adil. Bukan juga hubungan yang baik antara suami istri, anak dan orang tua, tetapi juga soal relasi personal. Hubungan antar individu di sini dimaksudkan kepada sikap intim berkawan. Artinya, dalam ayat ini melakukan kebaikan akan dikenang orang. Kebaikan itu kepada siapa saja. Sebaiknya, ketika melakukan kejahatan akan mendapatkan kejahatan. Semacam hubungan timbal balik sebagai konsekuensi atas apa yang hendak dilakukan. Jadi, kemurahan hati atau sikap dermawan kepada mereka yang dikategorikan berkekurangan. Kaum marginal adalah suatu bentuk kepedulian sosial, bukan hanya dalam bentuk barang atau materi saja, tetapi juga sikap kita yang mensahabatkan diri juga termasuk dalam bentuk kepedulian sosial. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan kasihi, relevansinya dengan memahami dan mendapatkan poin utama dari teks bacaan kita dalam Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 27 di atas, maka sebagai pemuda GKP diharapkan pertama, memahami bahwa pemuda berpotensi menjadi pengubah masa depan suatu masyarakat. Yang kedua, pemuda menyadari tugas dan peran pemuda di tengah tantangan era digital sebagai pengikut Kristus yang mampu untuk memiliki sikap kemurahan hati dan kepedulian sosial kepada kaum marginal atau kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, kaum pemuda-mudi dapat menggalang aksi kepedulian sosial dari lingkup yang paling kecil, misalnya di gereja, di lingkungan RT atau RW, dan sebagainya. Saya akan memberikan pertanyaan untuk rekan-rekan pemuda dan pemudi. Apa tantangan untuk bisa memiliki kepedulian sosial? Lalu, kepedulian sosial macam apakah yang dapat pemuda lakukan bagi sesama? Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang untuk memuji syukur atas berkat dan kasih karunia yang Tuhan telah nyatakan pada kami. Melalui firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan bersama, yang telah mengingatkan kami para pemuda dan pemudi, khususnya dan kami semua pada umumnya dapat menggalang kepedulian sosial bagi sesama. Bapa dalam surga, berkati para pemuda dan pemudi GKP Gunung Putri yang sedang menempuh pendidikan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, semua Tuhan berkati. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan hibur, berikan semangat untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, berikan kesembuhan, berkati segala obat-obatan, makanan dan minuman, agar menjadi berkat untuk kebaikan, untuk kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk para pemuda kami dari tingkat termasuk para pemimpin kami dari tingkat tinggi hingga tingkat terendah yang sedang berjuang melawan wabah corona. Mohon hancurkanlah Tuhan musibah wabah COVID-19 ini agar kami semua aman
beraktivitas kembali dengan tidak ketakutan. Bapa dalam surga, masih banyak yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan telah mengetahui. Oleh sebab itu Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami akan sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, dan kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dengan menyadari tugas dan peran pemuda di tengah tantangan era digital sebagai pengikut Kristus yang mampu untuk memiliki sikap murah hati dan kepedulian sosial bagi sesama. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.